Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sriwayuni. Nama saya Hana, Dari Prodi BKPI kelas C. semester 3. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh Ibu Ana Aisyah, MPD. Yang akan kami sampaikan adalah mengenai materi tentang 17 keterampilan dasar konseling beserta contohnya. Berikut, marilah kita simak videonya bersama-sama. Check it out. Yang pertama adalah opening. Opening atau pembukaan merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan seorang konselor untuk memulai hubungan dalam proses konseling. Tujuan teknik opening salah satunya yaitu untuk membina hubungan baik antara konselor dan konseli. Yang kedua yaitu attending. Attending merupakan teknik atau keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk memusatkan perhatian terhadap konseli, agar seorang konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif. Salah satu tujuan attending yaitu memberi keyakinan kepada konseli bahwa konselor adalah tempat mudah untuk mencurahkan isi hatinya dan segala perasaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Ya, Bu, terima kasih. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, Bu, baik. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Kuliahnya hari ini bagaimana, Mbak? Alhamdulillah lancar. Wah, syukurlah kalau begitu ya, Mbak ya. Ibu dengar kemarin Mbak Aan lulus beasiswa ya? Iya, Bu, alhamdulillah. Wah, semangat ya belajarnya, Mbak. Ya, Ibu, Wah, terima Ibu kasih. ikut senang sekali. Yang ketiga yaitu acceptance atau penerimaan. Jadi acceptance atau penerimaan ini merupakan teknik atau keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk menerima konseli apa adanya. Nah, penerimaan ini dilakukan setelah seorang konseli mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dan bagaimana perasaannya. Tujuan teknik acceptance yang pertama yaitu menunjukkan kedekatan dan menunjukkan tingkat keterbukaan serta ketulusan hati konselor. Yang kedua, membuat konseli merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Jadi begini, Bu, akhir-akhir ini sahabat saya berubah terhadap saya. Kemarin kami kan mengikuti tes beasiswa berdua. Nah, dan hanya saya saja yang lolos, dan semenjak itu dia berubah terhadap saya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan dan saya harus bersikap bagaimana terhadap sahabat saya itu. Yang keempat yaitu teknik restatement. Restatement merupakan teknik atau keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk mengungkapkan kembali atau mengulang kembali pernyataan dari konseli yang dianggap penting. Salah satu tujuan dari teknik restatement yaitu untuk mengecek persepsi konselor itu sendiri dan untuk menemukan inti dari masalah. Dan kemarin saya bertemu dengan sahabat saya, Bu, setelah jam istirahat. Nah, saya ingin sekali rasanya menyapa dia, tapi saya tidak berani. Saya takut. Tidak berani? Takut? Iya, Bu, saya takut tidak diperdulikan. Yang kelima, teknik reflection of feeling, yaitu teknik atau keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung dari pernyataan konseli. Nah, respon konselor dalam teknik ini didahului dengan kalimat pendahuluan, misalnya seperti rupanya, agaknya, kedengarannya, sepertinya, dan sebagainya.
Salah satu manfaat dari teknik reflection of feeling yaitu untuk membantu individu merasa dipahami secara mendalam. Pernah Bu, kemarin saya ngechat dia lewat WA, terus dari kemarin sampai hari ini chat saya tidak dibalas atau dibuka. Nah, perasaan saya semakin tidak nyaman. Saya tidak tahu salah saya di mana dan salah saya apa. Sepertinya kamu merasa bersalah karena sikap sahabatmu itu. Yang keenam, teknik clarification, yaitu teknik atau keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk mengungkapkan kembali pernyataan konseli yang tidak jelas atau kurang jelas. Respon konselor didahului dengan kata-kata pada intinya, pada dasarnya, singkat kata, dengan kata lain, dan lain sebagainya. Salah satu tujuan dari teknik clarification yaitu agar konseli dapat menyampaikan pesannya dengan jelas dan logis. Sebenarnya saya sudah pernah mencoba bertanya Bu, kenapa dan mengapa dia bersikap seperti itu kepada saya. Tapi seringkali dia tidak menghiraukan, bahkan mengalihkan pembicaraan saya Bu. Jadi pada intinya sahabat kamu itu tidak memberi penjelasan sebab kenapa sahabat kamu menjadi seperti itu. Yang ketujuh, teknik paraphrasing, yaitu teknik atau keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk menangkap pesan utama dari penyampaian konseli, kemudian menyatakan kembali esensial atau inti atau hal pokok dari penyampaian konseli. Salah satu tujuan dari teknik paraphrasing yaitu mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor sedang Salah satu tujuan dari teknik paraphrasing yaitu untuk mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor sedang berusaha memahami apa yang dikatakan konseli. Saya kemarin kan berada dalam kelas Bu bersama pacarnya. Nah, saya berbicara sedikit tentang masalah beasiswa itu bersama pacarnya. Setelah beberapa menit, sahabat saya datang. Nah, dan saya panggil untuk bergabung untuk bercerita bersama pacarnya juga. Tetapi dia malah memalingkan muka dan tidak menghiraukan saya Bu. Oh, jadi kamu beranggapan bahwa sahabat kamu itu tidak menghiraukan kamu dan memalingkan mukanya karena kamu sedang bersama pacarnya dan membicarakan biaya siswa. Yang kedelapan yaitu teknik strukturing. Strukturing merupakan teknik atau keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan dalam konseling agar proses konseling berjalan dengan apa yang sudah menjadi tujuan konseling. Nah, strukturing ada 4 jenis. Yang pertama, time limit atau pembatasan waktu, dan yang kedua, role limit atau pembatasan peran, yang ketiga, problem limit atau pembatasan masalah, dan yang terakhir, action limit atau pembatasan tindakan. Salah satu tujuan dari teknik strukturing yaitu terbangun kesepakatan mengenai pola interaksi, tindakan, waktu, dan lain sebagainya. Contoh dari time limit. Jadi, saya tidak tahu Bu, apa yang harus saya lakukan. Saya bingung, saya merasa kehilangan sahabat saya sendiri. Maka dari itu, saya ke sini untuk mengkonsultasikannya dengan ibu tentang masalah saya. Bagus. Jadi kamu kesini untuk menceritakan masalah kamu kepada ibu. Tapi perlu diketahui jam 10 nanti ibu ada acara untuk menghadiri acara di rektorat. Jadi waktu kita hanya 45 menit saja Mbak, dan kita harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Contoh dari role limit. Iya Bu, jadi saya butuh nasihat dari ibu tentang apa yang harus saya lakukan, saya harus bersikap bagaimana.
Jadi Mbak kesini tuh untuk meminta nasihat dari Ibu. Tapi perlu diketahui Mbak, bahwasannya Ibu tuh tidak memberikan nasihat sebagaimana yang Mbak minta. Tetapi marilah kita bicarakan masalah itu dan mencari jalan keluarnya bersama-sama Mbak ya. Contoh dari Problem limit. Jadi seperti yang sudah saya ceritakan tentang masalah saya dengan sahabat saya juga mempunyai masalah Bu di rumah dengan keluarga saya. Keluarga saya kurang harmonis, sering gaduh, tidak damai, sehingga membuat saya itu tidak betah di rumah Bu. Jadi dari masalah-masalah yang kamu ceritakan tadi itu ada 2 poin. Yang pertama, kamu bertengkar dengan sahabat kamu, dan yang kedua ada masalah keluarga. Jadi dari kedua masalah tersebut, mana yang mungkin kamu ingin selesaikan terlebih dahulu, Mbak? Contoh dari action limit. Tenang-tenang Mbak, Anda boleh mengutarakan semuanya apa yang Mbak rasakan saat ini, tapi Mbak tidak boleh mengotori ruangan ini ya. Iya, Bu. Yang ke-9 ada teknik lead. Lead merupakan teknik atau keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk mengarahkan konseli membicarakan satu hal ke hal yang lain. Jenis lead ada 2. Yang pertama lead umum dan yang kedua lead khusus. Salah satu tujuan dari teknik lead yaitu mendorong konseli untuk merespon pembicaraan terutama pada awal pertemuan. Contoh dari Lead umum. Jadi kemarin saya bertengkar Bu dengan teman saya di kelas. Coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Contoh dari lead khusus. Saya tidak suka Bu terhadap dia, ada perbuatan dia yang bikin saya kesel Bu. Perbuatan apa kira-kira yang membuat kamu kesal terhadapnya? Yang ke-10 yaitu teknik silence. Silence merupakan suasana hening, tidak ada kontak verbal antara konselor dan konseling dalam proses konseling. Teknik silence bisa terjadi karena disebabkan oleh yang pertama, konseli kehabisan energi ketika mengungkapkan masalahnya. Dan yang kedua, konseli tidak tahu apa lagi yang harus dia ungkapkan. Dan yang ketiga, konseli mengalami resistensi. Salah satu tujuan dari teknik silent yaitu untuk merefleksikan apa yang dikatakan konseli. Saya selama ini sudah diam Bu, saya hanya sendirian di kelas. Ketika mereka menukuli saya, ketika mereka meludahi saya, dan melakukan hal yang tidak menyenangkan lainnya, dan saya tidak berani untuk mengatakan itu atau melaporkannya kepada guru Bu. Yang ke-11 yaitu teknik reassurance. Teknik reassurance merupakan teknik atau keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif konseli agar konseli merasa lebih yakin dan lebih percaya diri. Nah, reassurance ini ada 3 macam. Yang pertama, prediction reassurance atau penguatan prediksi, dan yang kedua, post-diction reassurance atau penguatan post-diksi, dan yang ketiga, factual reassurance atau penguatan faktual. Salah satu tujuan dari teknik reassurance yaitu konseli mampu memahami dampak dan efek bagi dirinya. Saya sangat tidak suka ketika mendengar suara keras dari bapak saya.
Tapi saya mencoba untuk tidak menjawab atau menyanggah ketika beliau marah, Bu. Karena pernah pada suatu saat ketika saya mencoba menyanggah perkataan beliau, malah terjadi pertengkaran, Bu. Maka dari itu saya lebih memilih untuk mengalah seperti itu. Bagus, jika kamu memilih untuk mengalah, berarti kamu tuh sudah bisa belajar untuk sabar. Kelak kamu menjadi anak yang lebih membanggakan orang tuamu nanti. Yakinlah itu, Mbak. Dan yang ke-12 yaitu teknik rejection. Teknik rejection merupakan teknik atau keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk melarang konseli melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya atau bahkan membahayakan orang lain. Salah satu tujuan dari teknik rejection yaitu mendorong konseli menempuh tindakan lain sebagai pengganti tindakannya yang tidak merugikan. Setelah seringkali terjadi pertengkaran antara saya dan ayah saya di rumah, Bu, saya merasa tidak nyaman di rumah dan saya ingin kabur dari rumah, Bu, bersama pacar saya. Coba pikirkan dengan matang-matang, setidaknya 4 kali 5 kali sebelum kamu melakukan rencana itu. Dan yang ke-13 yaitu teknik advice. Teknik advice ini merupakan keterampilan seorang konselor untuk memberikan saran atau nasihat kepada konselor agar lebih jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh konseli selanjutnya. Salah satu tujuan dari teknik advice yaitu agar konseli lebih jelas dan lebih pasti mengenai apa yang akan dikerjakan oleh konseli. Saya sangat kecewa, Bu, terhadap apa yang telah dilakukan oleh ayah saya. Jadi saya tidak ingin menganggap dia sebagai ayah saya lagi, Bu. Lebih baik kamu mencari tahu kebenarannya mengapa ayahmu menjadi seperti itu. Karena keputusan yang kamu buat itu banyak menimbulkan dan merugikan dan malah merusak keluarga kamu, dan itu pun merugikan kamu sendiri. Yang ke-14 yaitu teknik summary. Menurut Supriyo dan Mulawarman, teknik summary merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk merangkum atau meringkas segala cerita atau yang telah diungkapkan oleh konseli dalam proses konseling. Salah satu tujuan dari teknik summary yaitu menyatukan berbagai unsur-unsur dalam pesan konseling. Contoh dari summary bagian. Jadi dari apa yang kamu ceritakan selama ini dapat disimpulkan bahwasannya kamu itu mempunyai masalah bersama sahabat kamu dan masalah keluarga dan teman-teman kamu. Teman kelas. Iya, teman kelas. Sekarang marilah kita cari cara mengatasinya agar membantu kamu mencari jalan keluarnya. Contoh dari summary akhir. Sebagai kesimpulan akhir yang kamu ceritakan selama ini, kita sudah banyak membahas permasalahan yang kamu alami, yaitu masalah dengan sahabat kamu, juga masalah dengan keluarga kamu serta teman-teman kamu. Jadi ibu harap mulai besok kamu sudah merasa tidak terbebani lagi dengan masalah itu dan kamu lebih sabar dan kuat menjalani ini semua. Yang ke-15 yaitu teknik confrontation, yang dimana teknik ini merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang konseli untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan dua konseli, baik pernyataan verbal dengan non-verbal atau kata-kata dengan tindakannya. Salah satu tujuan dari teknik konfrontasi yaitu
supaya konseli menyadari akan adanya kesenjangan-kesenjangan, perbedaan-perbedaan dalam pemikiran. Contoh dari kesenjangan antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal. Ya, silakan Mbak, bagaimana keadaan Mbak saat ini? Baik, Bu. Mbak mengatakan Mbak baik-baik saja, tetapi wajah Mbak tidak menggambarkan atau mencerminkan bahwasannya Mbak itu bahwasannya Mbak itu baik-baik saja. Apakah Mbak yakin dengan keadaan Mbak saat ini? Teknik yang ke-16 yaitu teknik interpretation, yang dimana teknik ini merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor, di mana berarti atau tingkah laku konseli ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan kepada konseli. Salah satu tujuan dari teknik interpretation yaitu membantu konseli memeriksa kembali tingkah laku mereka. Salah satu Contoh, dari interpretasi tunggal. Ibu, saya merasa bingung setiap kali saya ingin bersabar. Di sisi lain, saya memiliki rasa kesal yang membuat saya ingin membalas kejahatan teman-teman saya. Dari uraian kamu di atas, kamu bermaksud kalau kamu ingin membalas perbuatan teman-teman kamu. Dan yang terakhir yaitu nomor 17, teknik termination, di mana pada tahap ini sebenarnya konselor dan konseli membuat ringkasan atau menetapkan kesimpulan atas apa yang telah dihasilkan dalam proses pertemuan konseling. Salah satu tujuan dari teknik termination yaitu mencapai pemahaman antara konselor dan konseli mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama pada saat konseling berlangsung. Baiklah Mbak, sekarang sudah waktunya jam 10. Sesuai kesepakatan kita di awal, tadi bahwasannya pertemuan kita hanya 45 menit saja. Dan alhamdulillah 40 menit itu bisa kita gunakan sebaik mungkin. Marilah kita akhiri pertemuan ini dan dapat kita lanjutkan minggu depan Mbak ya. Ya Bu.